Bapak Ibu hadirin yang terhormat, sebelum acara talkshow kita mulai, perkenankanlah kami membacakan tata tertib talkshow. 1. Peserta dimohon mematikan audio atau posisi mute saat kegiatan berlangsung, kecuali saat sesi tanya jawab yang diminta oleh moderator. 2. Moderator yang akan mengatur jalannya talkshow ini. Ketiga, pertanyaan diajukan melalui kolom chat. Moderator yang akan memilih dan membacakan. Demikian tata tertib talkshow. Acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati, para narasumber, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, Ibu Dr. Anda Siti Wahyuni, MM. Dr. Robi Haryanto, Spesialis Obstetrik Ginekologi, Ibu Evi Widowati, SKM MKes. Yang kami hormati Ketua Forkom Puspa Provinsi Jawa Tengah beserta pengurus dan anggota, Ketua Forkom Puspa Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah beserta pengurus dan anggota, yang kami hormati Direktur Laboratorium Klinik Sito atau yang mewakili, dan Bapak Ibu peserta talkshow dari perwakilan organisasi dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diperkenankan berkumpul di ruangan Zoom ini untuk bersama-sama mengikuti acara talkshow Jo Kawin Bocah dari Perspektif Kesehatan Reproduksi. Selasa 25 Mei 2021. Acara ini terselenggara atas kerjasama Forkom Puspa Jateng, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Laboratorium Klinik Sito. Hadirin yang berbahagia, kami akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan dan doa. Yang kedua, memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Ketua Forkom Puspa Jateng, dilanjutkan dengan acara inti talkshow, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu, marilah bersama-sama kita awali kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kegiatan pada pagi ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita panjatkan doa bersama. Doa akan kami pandu secara Islam, untuk yang beragama lain mohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami serahkan diri dan hidup kami, ya Allah. Engkau Maha Kuasa. Engkau Maha Tinggi, sedangkan kami rendah. Engkau Maha Tahu, sedangkan kami bodoh di hadapan-Mu, ya Allah. Siapalah kami, ya Allah? Hanya makhluk yang bahkan dari awal kejadiannya, semuanya telah Engkau atur dalam kebesaran dan kekuasaan. Mohon ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Mohon lindungan dan bimbingan-Mu, agar talkshow pada hari ini berjalan dengan lancar, memberi manfaat untuk diri kami, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara kami. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Robbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Berikutnya memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon sikap sempurna.
Berikut sambutan Ketua Forum Komunikasi, Partisipasi Publik untuk Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah. Kepada Ibu Lili Lukitawati kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati, narasumber, moderator, Forum Pusat Provinsi Jawa Tengah, dan kabupaten kota, serta peserta yang telah hadir secara virtual yang berbahagia. Puji syukur hadir Tuhan Yang Maha Esa, bahwa atas kehadiran dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi pada hari ini untuk mengikuti kegiatan Oslo Jawa Tengah. Sebelumnya saya berterima kasih sekali kepada orang dalam Klinik Sito, Dinas Perempuan dan Anak Jawa Tengah, serta panitia Forum Puspa dan memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ini. Juga berterima kasih kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir secara virtual pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, Yuk Kawin Bocah merupakan gerakan bersama sinergitas Herit yang diinisiasi oleh Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya untuk pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Jawa Tengah. Tema ini kita ambil karena pada tahun 2020 berdasarkan data kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah terjadi peningkatan angka perkawinan anak yang sangat tajam dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu 1.671 anak laki-laki dan 11.301 anak perempuan, sehingga jumlah keseluruhan adalah 12.972 anak di wilayah Jawa Tengah. Perkawinan usia anak mengakibatkan tidak terpenuhinya kesehatan, reproduksi terganggu, penumbang angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dampak yang timbul akibat perkawinan anak dan kematian ibu, kematian bayi, gizi buruk, stunting, rentan dalam akses pendidikan, kesehatan, sehingga berpotensi melanggengkan kemiskinan antar generasi, mengalami kekerasan, serta penurunan kualitas sumber daya manusia. Menyadari betapa berat dan kompleksitasnya permasalahan perkawinan anak tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo mengamanatkan kepada Kementerian PPPA agar memfokuskan pada 5 isu prioritas untuk pembangunan PPPA. Salah satunya adalah pencegahan perkawinan. Agar isu prioritas tersebut dapat berjalan dengan baik, salah satu strateginya adalah dengan menguatkan sinergi dan jejaring antara penta-menteri, yaitu pemerintah, komunitas atau masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media, peran serta seluruh masyarakat melalui lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media yang bergabung sangat strategis dalam mendukung, mempercepat
pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kita menyadari bahwa sudah banyak lembaga-lembaga masyarakat yang melakukan untuk perempuan, anak, dan keluarga untuk mempercepat mencapai tujuan dan tepat sasaran. Kita harus bekerja bersama-sama, bersinergi, membuat aksi nyata, membangun jejaring yang kuat dan luas. Untuk itulah, Forum Puspa Jawa Tengah sebagai mitra kerja Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah menggandeng laboratorium klinik Sito dalam menyelenggarakan talkshow Jo Kawin Bocah untuk membahas dampak perkawinan anak, pencegahan, dan penanganannya sebagai bentuk dukungan demi suksesnya program pencegahan perkawinan anak di Jawa Tengah. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat diimplementasikan dan diketok tularkan pada anggota di organisasi masing-masing dan masyarakat luas agar tumbuh kesadaran bersama demi masa depan anak-anak Jawa Tengah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi upaya kita bersama. Amin. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan literalisasi kita untuk pencegahan perkawinan usia anak kami nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lili atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara pembukaan telah selesai. Acara talkshow akan segera kami mulai. Talkshow Jo Kawin Bocah dari perspektif kesehatan reproduksi akan dipandu oleh moderator Ibu Dr. Randa Hajah Mai Sulistyo Ningsih, MSI. Mohon izin kami akan membacakan kurikulum vitae beliau. Ibu Dr. Mai menyelesaikan pendidikan S1 di Pendidikan Biologi IKIP Negeri Semarang tahun 1990, S2 Magister Peternakan Undip Semarang tahun 2004, S3 Doktor Ilmu Peternakan Undip Semarang tahun 2013. Beliau memiliki 3 orang putra dan putri. Saat ini beliau adalah dosen Universitas PGRI Semarang sejak tahun 1990 sampai sekarang. Dan juga masih banyak lagi jabatan yang beliau emban sampai dengan sekarang, antara lain Ketua Umum DPD FPM Provinsi Jawa Tengah, Kepala Pusat Hilirisasi dan Manajer Sentra HKI LPPM Ubgris Semarang, dan masih banyak lagi. Hobi beliau adalah organisasi dan bisnis. Ada beberapa bisnis yang masih beliau jalankan sampai dengan saat ini. Di samping itu, beliau juga aktif dalam penelitian dosen dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ibu Mai untuk memandu acara talkshow ini. Tak boleh datang boleh. Syukurnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para pemirsa sekalian pada acara talkshow kita kali ini bersama dengan Cito dan Puspa Provinsi Jawa Tengah. Acara kali ini kita akan mengangkat tema Jo Kawin Bocah. Nah, dengan Jo Kawin Bocah ini kita akan melihat apa itu perkawinan anak,
kemudian risiko menikah anak di usia menikah di usia muda, kemudian terkait dengan kesehatan mental, ekonomi dan sebagainya. Ini merupakan suatu hal yang sangat sistemik, berdampak sangat sistemik. Apalagi di sini kita lihat para pemirsa sekalian, pemerintah sudah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia minimal perkawinan, di mana usia perkawinan wanita di Indonesia yang semula minimal 16 tahun, sekarang menjadi 19 tahun, berarti menjadi sama persis dengan usia minimal menikah pada anak laki-laki. Nah, di sini akan menjadi berdampak secara sistemik juga perubahan-perubahan ini. Akibatnya persentase pernikahan anak sekarang menjadi meningkat tajam dibandingkan sebelumnya. Di sini terjadi lonjakan dispensasi untuk perkawinan. Karena kalau kita lihat dari data-data terkini, di sini kita lihat ternyata bahwa usia 18 tahun itu termasuk pada kategori anak. Nah, di sini dari data statistik yang kita lihat sampai saat ini, pernikahan anak hampir semuanya ada di atas 10%. Dan yang mungkin kalau kita melihat menjadi ngeri, kita lihat 23 provinsi saat ini pernikahan anak, pernikahan bocah di atas 25%. Artinya, tema yang saat ini diangkat oleh Cito, Puspa Jateng, dan DP3 AKB Jateng ini menjadi suatu tema yang sangat signifikan dalam kondisi era pandemi, kemudian terjadi demoralitas dan sebagainya, di mana ternyata 23 provinsi terjadi kasus perkawinan bocah, perkawinan anak di atas 25%. Nah, jadi di sini kita melihat mudah-mudahan acara yang kita tampilkan pada hari ini memberikan pencerahan, menginspirasi, sehingga kita berlaku menjadi lebih arif. Apalagi kalau kita lihat hal yang fenomenal di sosmed saat ini, perkawinan pada putra Ustadz misalnya, nah itu tadi mungkin akan kita kaji nanti ya, yang dia menikah di usia 17 tahun, 5 tahun yang lalu, Ibu, kemudian istrinya juga 20 tahun, nah akhirnya sekarang setelah terjadi 5 tahun pernikahan, mereka memutuskan untuk bercerai. Jadi artinya, pernikahan tidak semudah mengembalikan telapak tangan, hanya dengan bermodal iman yang kuat, keyakinan yang kuat, itu ternyata tidak cukup. Karena fakta membuktikan bahwa ternyata perkawinan pada anak-anak yang belum matang secara emosional, secara mental, secara psikis, mungkin juga secara ekonomi, Ibu, itu memberikan dampak yang tidak kita harapkan. Karena kita berharap manakala terjadi pernikahan, itu adalah pernikahan yang langgeng seumur hidup misalnya. Bahagia dan akal. Baik para pemirsa sekalian yang berbahagia, kita akan menyingkat waktu, kita akan mulai dengan pembicara kita yang pertama. Izinkan saya memperkenalkan beliau yang terhormat. Untuk materi yang pertama ini adalah mengenai tentang kebijakan. Nah, di sini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Siti Wahyuni MM. Beliau adalah Sekretaris Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah. Nah, kepada saat ini Kepala Dinas sedang berhalangan karena beliau ada tugas masih di Jakarta, maka beliau Ibu Siti Wahyuni akan menggantikan beliau. Mungkin Ibu Siti Wahyuni, kami mewakili dari teman-teman ini, mewakili teman-teman pemirsa, mereka itu begitu sudah melihat flyer kita share di grup-grup, karena selebritis grupnya banyak, Ibu. Itu mereka langsung WA, Mbak Mei, aku pesen pertanyaan ini. Ini beberapa pertanyaan nih teman-teman, sudah saya sortir dari sekitar 50 pertanyaan Ibu Siti. Mereka akan melihat ini urusan anak, perempuan, KB, ini kelihatannya urusan yang sangat seksi ya, bagi kita wanita. Jadi dari 50 pertanyaan yang muncul, maka saya pilih 3 yang terbaik yang kelihatannya pas untuk Ibu. Nanti kalau pertanyaan yang mudah untuk saya saja, ini yang susah. Jadi beberapa pertanyaan dari pemirsa yang saat ini sudah mendaftar tadi. Yang pertama, mereka ingin tanya, ini latar belakang munculnya gerakan Jokawin Bocah di Jateng itu apa? Ini beberapa teman saya komplain, Ibu. Mbak Mei, zaman saiki apa ya? Masih ada kawin bocah. Jadi saya teringat, saya mengira
Mungkin ini pertanyaan di benak banyak orang, termasuk teman-temanku dosen. Masuk zaman milenial seperti ini kok kawin bocah dibahas. Ojo, wong kita mau kawin aja sudah bagus kok. Sudah mau sekarang sudah trending sendiri. Itu tadi ya. Jadi tadi, tapi ternyata setelah data saya, ini menyebabkan saya searching di internet. Ternyata sampai saat ini 23 provinsi perkawinan anak di atas 25%. Sehingga pertanyaan kawan-kawan saya tadi langsung terpatahkan. Nah ini jadi latar belakang munculnya gerakan Jo Kawin Bocah ini apa? Kemudian yang kedua, kawan-kawan juga ingin tanya, memang dampaknya perkawinan anak apa gitu? Karena kalau ini sudah di atas 25% kan berarti orang tua banyak menjadi pelaku mengawinkan anak, karena mereka nggak mungkin kawin sendiri juga kan. Jadi ini tanggung jawab terbesar adalah pada orang tuanya. Nah dampaknya apa Ibu? Kemudian produk Jo Kawin Bocah. Jadi produk dari acara ini yang diharapkan oleh kawan-kawan itu kaitannya dengan sebagai upaya pencegahan penanganan perkawinan apa anak itu sejauh mana nanti harapan dari acara ini atau program ini di launching oleh DP3 LKB, Puspa Jateng serta Cito di Semarang ini. Ya mungkin demikian Ibu Siti Wahyuni, kami persilakan. Kemudian berikut kami persilakan narasumber yang kedua Pak Dokter. Ya Pak Dokter kami persilakan. Bapak Dokter Robi Haryanto, spesialis obstetrik ginekologi. Ya. Nah, nanti akan tiba giliran Pak Dokter. Nah. Oke. Nah, sip. Ini langsung saya atau masih Bu? Oke, langsung. Ya, terima kasih Bu Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sito, salam sahabat Dinas Perempuan dan Anak, Bu. Dinas Perempuan dan Anak ya. DP3 atau 2KB itu kerjanya susah banget. Iya, itu singkatan paling susah itu. Cukup dengan Dinas Perempuan dan Anak begitu. KB-nya salam sahabat. KB-nya masih sebetulnya dia secara substansi masih hanya untuk mempermudah kita berkomunikasi cukup dengan Dinas Perempuan dan Anak begitu. Sekali lagi salam sahabat Dinas Perempuan dan Anak, salam Puspa dan salam sehat Sito. Selamat pagi Pak Robi dan teman-teman semuanya. Mbak Mai, jadi betul disampaikan oleh Mbak Mai. Luar biasa Mbak, kasus perkawinan anak ini. Kalau kemarin panjenengan mengikuti di Instagramnya anak-anak itu ya, yang Duta Genre dari Brebes, yang mengatakan bahwa di Indonesia ini adalah yang nomor 2 se-Asia untuk tingkat perkawinan anaknya. Luar biasa. Dan di Jawa Tengah sendiri ini cukup tinggi juga, sehingga perlu adanya penanganan khusus. Nah, Dinas Perempuan dan Anak dalam hal ini berusaha menginisiasi dengan latar belakang diantaranya adalah tingginya perkawinan anak, kemudian bahwa penanganan perkawinan anak sendiri itu sebetulnya belum dilakukan secara terpadu. Nah, pada kesempatan ini dengan di samping tingginya tingkat perkawinan anak dan perubahan regulasi, kita berupaya, jadi kami di Dinas Perempuan dan Anak ini berupaya menggandeng teman-teman pentahelik untuk bersama-sama menangani kasus pernikahan anak. Cukup tinggi di Jawa Tengah sendiri, tingkat perkawinan anak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jadi tahun 2019 itu ada 2049 kasus. Perempuan yang paling tinggi. Ya karena hanya laki-laki dan perempuan, ya pembandingnya laki-laki dan perempuan, tentunya perempuan yang paling tinggi. Ya. Jadi di perempuan yang menikah di usia anak ini ada 1.377. Dan laki-laki ada 672.
Di tahun 2020 ada 12.972 kasus, 11.301 diantaranya adalah perempuan. Nah ini memang posisi perempuan ini kan posisi yang rentan. Nah posisi apalagi posisi anak yang pada posisi saat ini, apalagi di posisi pandemi saat ini, orang tua sulit di dalam ekonomi, anak-anak di rumah ya kakak keo gitu kan, kawin aja ya Bu, kawin keo kan gitu ya. Nah itu sebetulnya fenomena di pandemi ini, salah satu fenomena. Tapi sebetulnya bahwa tingkat yang tinggi di 2020 ini lebih dipengaruhi karena belum tersosialisasikannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Ya, lama padahal ya Bu ya, itu 2019, tetapi praktis baru diundangkan tanggal 15 Oktober 2019. Oh, iya, iya. Sehingga kalau kita melihat trennya dari 2019 ke 2020, memang kenaikannya luar biasa. Iya, karena di Undang-Undang 1 2074 usia perkawinan anak untuk perempuan di usia 16 tahun. Betul. Sementara di laki-laki di 19 tahun. Sehingga ketika kemudian ada perubahan regulasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, ini ada peningkatan usia dari 16 menjadi 19 tahun. Antara laki-laki dan perempuan sama seperti itu. Sehingga barangkali inilah yang menyebabkan deviasinya cukup tinggi antara 2019 di 2020. Luar biasa kenaikannya kalau kita ikuti dari trennya itu dari 2049 di tahun 2019 menjadi 13.000 sekian ya. 13.000 sekian di 2020. Kenaikannya 87%. Nah, ini diantaranya itu tadi Undang-Undang 16 dan kemudian beberapa pertanyaan muncul, nah sudah dibatasi, tetapi kenapa sih masih ada perkawinan anak seperti itu? Nah, bahwa perkawinan itu terjadi, ada persyaratan-persyaratan khusus yang dipersyaratkan bagi mereka untuk suatu bentuk perkawinan. Nah, tetapi ada kalanya memang beberapa kasus terputus. Artinya terputus dari hal ini, mereka katakanlah syarat-syarat khusus yang kemudian ada Perma 5 itu ya, Perma 5 2020 ya. Perma 5 tahun 2019. Perma 5 2019 itu merupakan pedoman untuk mengadili permohonan dispensasi kawin. Nah, persyaratan terjadi perubahan itu ya, iya. Dari 16 menjadi 19 kan suruh nunggu 3 tahun kan lama banget Ibu. Nah, dengan adanya Perma ini Bu Mei, dispensasi kemudian dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk memenuhi persyaratan khusus itu tadi. Iya. Ya, ini kan ada putus antara syarat yang harus dipenuhi dengan syarat khusus ini tadi. Nah, syarat-syarat khusus itu diantaranya ketika kemudian hamil duluan, itu kan harus dispensasi. Jadi kalau kemudian, itu antara aturan dengan kesempatan ya. Ya itu dia. Akhirnya apa ya? Kayak duluan ya. Kalau kita kayaknya kok kemudian dilegalkan untuk kawin kemudian dinikahkan seperti itu ya. Nah inilah kemudian menjadi celah bagi kita untuk bagaimana kita mencegah adanya perkawinan anak ini, diantaranya memberikan edukasi kepada mereka, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang tua, kepada masyarakat kita khususnya. Maka kemudian kita menggandeng tidak hanya dinas perempuan dan anak saja. Kalau dinas perempuan dan anak saja kayaknya kita nggak mampu. Sebetulnya gerakan untuk pencegahan perkawinan anak itu sudah lama dilakukan. Ya, oleh kementerian sendiri, oleh dinas kita sendiri, tetapi hasilnya tidak maksimal. Nyatanya tingkat perkawinan anak masih cukup tinggi. Gitu. Mungkin juga itu ya bisa ditambah gandeng tokoh masyarakat, Bu. Karena kalau saya lihat di data-data statistik yang ada,
beberapa tempat memiliki tradisi. Nah, susah sekali nih. Jadi kalau kita bicara tradisi, mungkin tidak cukup hanya mengedukasi masyarakatnya, anaknya, tetapi tokoh masyarakat. Karena masyarakat kita kan memang masa paternalistik. Jadi tokoh masyarakat itu dipercaya, gitu ya. Ini kalau saya lihat data Madura itu rata-rata perkawinan 15 tahun. Jadi kalau kawin lebih 15 tahun di Madura, itu mencurigakan. Ya orang kan bisa malu, ini namanya kok enggak mau ya. Nah, gitu. Indramayu itu daerah Jawa Barat sama. Kita kan juga bayi-bayi di sana bukan. Di sana ternyata di Indramayu itu perkawinan anak para pemirsa itu 13 sampai 15 tahun. Jadi di Indramayu itu kalau perempuan nggak laku di usia 13 sampai 15 tahun, ini menjadi masalah big problem bagi orang tuanya. Nah, ini kan masalah tradisi ya berarti ya. Lepas dari edukasi, lepas dari pemerintah itu sudah berusaha mengedukasi atau mungkin pendidikan anaknya, tetapi tradisi masyarakat, adat istiadat itu susah sekali. Yang ketiga Sulawesi Selatan, Ibu. Sulawesi Selatan itu asal dia sudah menstruasi, padahal kalau kita lihat, bagaimana kebetulan saya ngajar biologi. Usia menstruasi itu kan ada dinamika. Zamannya ibu saya itu menstruasi kelas 2 SMA. Oh, itu zamannya ibu saya. Jadi menstruasi itu mesti SMA, kelas 2, kelas 3. Itu ya dokter ya. Nah, itu tadi. Artinya ada perubahan itu kan. Kemudian zamannya saya rata-rata kelas 2 SMP. Saya juga SMP. Jadi antara ibu dengan saya beda generasi, satu generasi saja, itu sudah selisih 3 tahun. Ibu saya itu kelas 3 SMA, saya kelas 2 SMP. Kemudian anak saya kelas 3 SD udah menstruasi. Jadi pendewasaan. Iya betul. Jadi teman anak saya, kemudian kalau anakku SMP kelas 1 sudah lebih maju daripada saya yang kelas 2. Tapi teman-temannya kebanyakan kelas 3 SD, kelas 4 SD. Nah, artinya kalau di Sulawesi Selatan itu asal sudah menstruasi harus dinikahkan, ini kan ngeri. Nanti kelas 3 SD dia belum lulus sudah nikah kalau versi adat istiadat Sulawesi Selatan para pemirsa. Jadi ini memang betul-betul menjadi masalah yang krusial. Kemudian Sulawesi Barat 15 tahun, Sumatera Barat juga begitu. Jadi ada beberapa tempat yang adatnya itu nggak support itu loh terhadap regulasi dari pemerintah. Ini menjadi PR yang luar biasa. Mungkin memang perlu menggandeng minik mama para tetua-tetua dan sebagainya. Apalagi Pak Dokter, sekarang kan daring. Nah, akibatnya waktu luang anak kan luar biasa banyak dengan daring. Kekhawatiran Bu Siti tadi, wah ini daripada nganggur kawinkan aja. Itu bisa menjadi lebih signifikan ini angkanya. Kalau tadi Bu Siti mengatakan terjadi peningkatan 87%, itu menurut saya nggak meningkat, berubah angka. Masa meningkat 87%, meningkat itu ya 10% gitu ya. Rodok landai gitu. Meningkat 87% itu, wow, ini terjadi perubahan signifikan tadi ya. Jadi mungkin, ya itu, monggo tadi ya. Bagaimana kira-kira? Bu Mei, jadi betul. Mengapa kemudian kami di Dinas Perempuan dan Anak ini menginisiasi gerakan Jo Kawin Bocah. Jo Kawin Bocah itu bahasa Jawa Pak Robi. Barangkali paham ya. Kalau Jo itu ojo, kawin itu nikah, bocah itu anak. Jadi jangan menikah di usia anak begitu ya. Anak itu kan kita pahami bahwa kalau sesuai dengan konvensi ILO itu 18 ke bawah. Ini anak. Kemudian kalau perkawinan gitu ya, perkawinan itu kan ikatan antara laki-laki perempuan dalam satu ikatan yang bertujuan untuk kebahagiaan, kan seperti itu. Tetapi, nah inilah kemudian yang kemudian salah kaprah anak-anak itu memaknai bahwa nek sing jenenge nikah kuwi enak gitu ya. Nikah gue enak, orang mikir gitu ya, enggak mikir dampaknya, resikonya seperti apa, seperti itu. Nah, kami di Dinas Perempuan dan Anak ini menginisiasi Jo Kawin Bocah ini, kemudian kami menggandeng karena selama ini untuk penanganannya kan tidak komprehensif gitu ya, artinya hanya dilakukan parsial sendiri-sendiri oleh dinas mana, misalkan Dinas Kesehatan terkait dengan reproduksinya, kami terkait dengan pemberdayaannya dan lain sebagainya, dinas-dinas lain. Nah, untuk itu kami menggandeng 5 unsur. 5 kok gini ya? 5 itu kan gini ya? 5 unsur. Di pemerintahan itu sendiri, kemudian komunitas yang tadi Bu Mei ini yang namanya komunitas itu kan termasuk diantaranya
di apa namanya tokoh masyarakat, kemudian LSM, kemudian dari perguruan tinggi, Bu. Dari perguruan tinggi seperti panjenengan ini kami harapkan juga di dalam kurikulum pembelajarannya dimasukkan sidik-sidik jokawin bocah. Karena apa? Dengan kita memberikan pemahaman kepada anak-anak kita untuk tidak hanya senang tok pada saat itu, yang nanti akibatnya adalah sengsara gitu ya. Kalau kemudian kita mengikuti beberapa tayangan-tayangan, kalau drakor ya, drakor, oke, drakor itu yang maintain again gitu loh. Oh, ada yang mengikuti Madan? Saya lihatnya pentas Bu. Oh, oke, gitu. Oke. Nah itu kan begitu. Jadi dia sudah belajar di SMA gitu ya, waktu itu masih SMA, dia jago basket. Ketika lulus nanti harapannya bisa di perguruan tinggi terbaik. Pacarnya juga pintar, tetapi karena kesandung itu tadi akhirnya terjadilah pernikahan anak atau pernikahan dini yang kemudian akibatnya di dalam hubungan sosialnya juga nggak bagus, ekonominya juga nggak bagus, pokoknya dampak semuanya itu jadinya nggak bagus. Tapi karena cerita, akhirnya di akhir ceritanya bagus. Tetapi kalau di kenyataan nyata seperti ini, belum tentu bagus. Sehingga itulah kami melibatkan beberapa unsur itu dari perguruan tinggi, kemudian ada dari media dari media usaha, media dan dunia usaha. Jadi tentang hal ini yang kami harapkan nanti bisa bersama-sama mengurangi perkawinan anak atau mencegah perkawinan anak, menangani perkawinan anak. Nah, kemudian nek wis kadung nikah kan begitu ya. Nek wis kadung nikah, lah kemudian kondisinya semacam itu, apa yang harus kita upayakan? Nah, kita di perempuan anak ini berusaha memberikan keterampilan kepada mereka, atau kami punya puspaga yang bisa untuk konseling apabila menghadapi keluhan di dalam rumah tangganya seperti itu. Gitu. Ini kalau lihat tingginya tadi angka-angka yang Ibu sampaikan, juga ternyata di 23 provinsi itu di atas 25%. Ini kan berarti mayoritas. Kalau kita bicara kita punya 33 provinsi, lalu 23 provinsi itu ada lebih dari 25%. Ini merupakan masalah bangsa secara sistemik. Kira-kira perlu satgas nggak? Ini soalnya di Indonesia ini kalau sesuatu sudah krusial kritis itu perlu satgas. Contohnya waktu artis nggak bisa Pancasila itu kan ada satgas Pancasila. Nah, ditanya itu yang tidak bisa Pancasila. Nah, ini mungkin ditanya perlu yang kawin muda lalu cerai menjadi duta perlu itu. Perlu satgas gitu ya. Karena memang untuk meminimalisir sesuatu yang sudah menjadi 87% naik, kemudian ini di 23 provinsi lebih dari 25%, mungkin berarti DP3AKB tingkat nasional barangkali perlu menginisiasi ada satgas. Karena begitu itu ada satgas, maka mesti secara sistemik juga akan di breakdown di setiap provinsi, nanti setiap kabupaten kota. Maksudnya nanti biar ada pengawas seperti satgas COVID itu loh Ibu. Begitu ada gejala-gejala orang bikin undangan baru bikin bisa dicegah gitu ya. Artinya tidak harus menunggu terlanjur nikah, tidak menunggu sudah terlanjur hamil duluan gitu tadi. Maka satgas itu fungsinya mungkin pencegahan, preventif. Seperti COVID kan juga sampai pada tidak hanya kuratif saja, tetapi pencegahan. 3M, 5M itu kan berarti salah satu bentuk pencegahan. Mungkin ya Bu ya, dari kementerian bisa diinisiasi ya, karena ternyata di sini kan mungkin yang sangat relevan ya Kementerian Dinas Perempuan dan Anak ini kan untuk konsep satgas itu tadi. Ya, oke. Bu Mei, untuk dampaknya barangkali ini kan lebih ke kesehatan ya. Jadi dampak reproduksinya, jadi anak-anak usia berapa? Usia 16, 15 dikawinkan itu kan dampak kesehatannya luar biasa, termasuk dampak reproduksi lah. Iya, betul. Yang ada. Baik, terima kasih sekali Ibu Siti Wahyuni, Ibu Dr. Anda Siti Wahyuni, MM Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, telah membuka wawasan kita, memberikan pencerahan, sehingga tadi mungkin
apa yang kita bicarakan sampai bentukan Satgas mungkin bisa menjadi di follow up untuk ke atas itu tadi. Baik para pemirsa sekalian yang berbahagia, pada hari ini alhamdulillah Bapak Dr. Robi Haryanto, spesialis ginekolog, sudah bisa rawuh tepat waktu karena memang ini naik pesawat jadi jauh ya. Untuk ini pesawatnya tidak ada yang lewat di atas kita. Sudah kita alihkan ke tempat lain karena kita punya acara khusus hari ini. Izinkan saya menyampaikan CV Dr. Robi Haryanto, spesialis obstetrik ginekolog, tempat tanggal lahir beliau Wonosobo. Ini dari kota yang dingin ini. Wonosobo 11 Oktober 1986. Wah, ini ternyata junior kita ya. Sangatku ya. Pendidikan beliau di SD Pius dari Wonosobo, kemudian SLTP Stelladus di Jogja. Pindah ini ya dengan orang tua saat ini ya. Kemudian Kolose de Brito Yogyakarta, ini sekolah-sekolah yang bagus sejak dulu, sejak zaman nenek moyang pelaut ya sampai sekarang. Kemudian Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya Jakarta. Kemudian menempuh spesialis di obstetrik ginekolog Universitas Samratulangi Manado. Wah, ini dokter melang-lang buana ini. Wonosobo, Jogja, Jakarta, kemudian Manado. Kalau orang saya ini saya dokter Manado ya. Karena kita Manado terkenal cantik ya. Jabatan beliau adalah dokter spesialis obgyn Rumah Sakit Panti Wiloso Citarum Semarang. Ini tempat BPJS ku nih Panti Wiloso. Tadi ya. Di sana ada dokter Mada sama dokter apa itu. Kemudian beliau juga menjadi dokter spesialis obgyn di Sito Klinik Semarang ya. Baik, Pak Dokter, nah jadi beliau di sini akan menyampaikan jauh kawin bocah dari perspektif kesehatan reproduksi. Ya, ini sesuai sekali dengan kompetensi beliau. Dokter, ini kalau kita melihat apa yang disampaikan Ibu Siti Wahyuni ini kan sebetulnya sangat miris ya. Mungkin sepintas, masalah kayak gitu nggak penting. Yang penting itu kan ekonomi, penanganan COVID. Sepintas namanya ini tenggelam. Tetapi kalau kita lihat, justru penanganan ekonomi dan COVID ini sebetulnya bergantung pada kualitas perkawinan kan. Kita bisa bayangkan kalau setiap orang, atau nggak usah setiap orang, kalau yang 25% di 23 provinsi itu terjadi dan nanti meningkat, maka mesti kualitas rumah tangga dari 25% lebih itu kan bisa kita bayangkan. Nah, kualitas rumah tangga yang minimalis modal, otomatis nanti mempengaruhi kualitas ekonomi. Ekonomi berdampak pada kemampuan menempuh pendidikan. Nah, nggak mungkin toh, Jogja, Wonosobo, Jogja, Manado, duit dari mana? Nah, itu tadi. Lalu, begitu mereka tidak berpendidikan, uneducated, otomatis mereka cara mensikapi COVID dan sebagainya itu menjadi berbeda. Seperti kasus kemarin. Diminta mudik kan mereka menganggap itu suatu kezaliman. Wah, mudik itu sungkem dari orang tua. Tetapi apa? Ini menunjukkan kualitas edukasi bangsa kita. Mereka tidak sadar dengan mudik, ternyata Jakarta zona merah semua. Kemarin kabar terakhir, 1 RT, Ibu. 80 orang COVID ya, dijemput. Ini bukan 1 RW loh. Bukan 1 kecamatan, 1 RT. 1 RT itu kan kita arisan 1 RT. Itu 80 orang dijemput paksa karena COVID. Karena ujung-ujung tadi. Jadi mungkin Bapak Dr. Robi Haryanto bisa menyampaikan secara spesifik kepada pemirsa. Mudah-mudahan pemirsa bisa menyimak, ini bermanfaat. Tadi Ibu Siti Wahyuni sudah menyampaikan secara psikologis, kemudian sebagainya. Nah, ini mungkin secara reproduksi. Betapa krusialnya efek dari perkawinan anak yang belum siap alat reproduksinya dan sebagainya. Dan ini mesti dampaknya berdampak berkelanjutan ya. Mungkin yang sekarang tren kan sedang autoimun dan sebagainya. Kita nggak tahu, nanti Pak Dokter bisa menyampaikannya. Kami persilakan Dr. Robi Haryanto. Jadi kalau kita bicara mengenai kawin muda ya Bu, itu memang bukan hanya sekedar fisik saja, namun lebih kita mengacu juga kepada kesehatan mentalnya ibu. Apakah dia sudah siap untuk menjadi seorang ibu? Karena ibu hamil bukan hanya sekedar mengandung, melahirkan, selesai. Karena permasalahannya justru malah dimulai dari sejak anaknya lahir. Jadi memang sebagian besar yang terjadi itu adalah kehamilan di luar nikah. Jadi memang anak-anak yang low educated, yang memang tidak tahu bahayanya apa, tidak tahu efek kedepannya bagaimana, itu melakukan seks bebas segala macam, memang efeknya jauh sekali ke depan gitu. Jadi kalau memang sudah terlanjur hamil, baru mereka panik, ini harus bagaimana. Yang paling sering terjadi apabila sudah terjadi kehamilan, itu mereka menggugurkan kandungannya sendiri, karena sekarang obat-obat untuk mengukur kandungan sangat
mudah didapatkan. Bahkan untuk di online pun ada gitu. Jadi memang miris sekali. Beberapa pasien saya juga sudah beli obat sendiri, sudah minum obat sendiri sehingga dosisnya berapa, kemudian cara penggunaannya bagaimana, mereka salah menggunakan semua. Sehingga yang terjadi ya pendarahan, komplikasi sampai ada yang sampai harus diangkat rahimnya karena pendarahan hebat segala macam. Kan itu kan sayang gitu, anak umur 14 tahun tiba-tiba hamil, menggugurkan kandungannya sendiri, kemudian terjadi komplikasi seperti itu sampai harus diangkat rahimnya, kan sayang sekali, sampai ke depan tidak bisa punya anak lagi, kan miris sekali mendengarnya. Kemudian hal yang penting juga apabila seorang anak sudah terjadi hamil di usia muda, itu biasanya yang terjadi adalah dia mengabaikan kehamilannya. Jadi yang sering terjadi adalah berat badan bayinya lahirnya rendah karena dia kan tidak minum vitamin, kemudian asupan gizinya juga kurang, kemudian jadi karena pengabaian daripada kehamilan itu sendiri terjadi kehamilan prematur, berat badan lahirnya rendah, itu sering sekali terjadi. Kemudian karena terlalu banyak aktivitas fisik, jadi kalau ibu hamil kan harusnya banyak istirahat ya. Ini karena sudahlah hamil gini-gini aja, jadi ke sana ke sini ketubannya pecah duluan, akhirnya prematur, itu banyak sekali terjadi. Kemudian yang sering juga terjadi adalah kematian bayi dalam kandungan. Bahkan bayi yang sudah lahir pun kematian untuk neonatusnya sangat tinggi sekali. Karena ya itu pengabaian dari anak yang memang belum siap mentalnya untuk memiliki anak itu sendiri. Jadi memang nomor satu memang yang harus diupayakan adalah edukasi. Yang dari 5 pilar yang tadi Ibu sebutkan itu memang sangat penting menurut saya. Kalau kami dari sisi kesehatan memang mengedukasi dari sisi kesehatan reproduksi ini apa, bukan menjelaskan kesehatan reproduksi itu adalah hubungan seksual yang baik begini-begini, bukan begitu memang. Jadi memang yang pertama dilakukan adalah mengedukasi reproduksi itu apa, kapan mulai boleh untuk hamil, kemudian apabila sudah hamil apa yang harus dilakukan. Nah itu memang hal-hal yang dari sisi kesehatan memang sebaiknya diupayakan bahkan ke tingkat SD atau SMP yang memang dari sedini mungkin memang lebih bagus. Jadi seperti itu. Bukan tabu ya, Dok? Iya. Iya, yang tabu. Terkait dengan ini juga berarti kadang-kadang orang tua di bawah tanda petik pelaku yang menikahkan anak di usia dini itu mereka punya alasan. Jadi tapi alasannya memang mungkin tidak komprehensif. Satu sisi, kan saya nggak ingin anak saya zina. Nah, saya tidak ingin anak saya hubungan seks bebas. Saya tidak ingin anak saya terperangkap dengan imajinasi, termasuk pelakunya sendiri. Pelakunya sendiri mengatakan, saya tidak ingin terperangkap dosa dan sebagainya. Nah, hanya ternyata dengan satu pertimbangan yang mungkin tidak komprehensif tadi, belum tentu menjadi pertimbangan yang bijak. Karena kenyataannya banyak sekali akhirnya mereka tidak siap ternyata. Jadi satu alasan itu dalam rangka agar tidak zina, memenuhi kaidah agama, itu ternyata mungkin untuk kondisi saat ini itu tidak cukup ya barangkali ya, Dok ya, masuk Ibu ya. Jadi pembenaran dari sisi sosial. Benar. Itu yang jadi kita tangkap. Jadi pembenaran dari sisi sosial artinya, tetapi mereka sendiri mungkin kurang bertanggung jawab. Artinya mungkin mereka punya alasan ini di satu sisi biar agamanya bagus, biar dia bisa memberi contoh. Sehingga dulu pernah 5 tahun yang lalu itu ya, anaknya Ustadz Arifin Ilham itu menjadi model propaganda kawin muda. Karena dia kawin di usia 17 tahun. Jadi waktu itu kejadian 4 tahun yang lalu 2016, undang-undang ini kan undang ini tahun 2019. Ya, artinya undang-undang yang lama pun sudah dilanggar. Ya. Kan undang-undang yang lama laki-laki 19 tahun. Nah, Alvin itu kan 17 tahun. Nah, pada saat itu fenomenal. Menjadi ikon, menjadi propaganda, ayo kawin muda dan sebagainya. Nah, tapi kelihatannya pemerintah mungkin kurang merespon hal itu. Artinya itu dibiarkan viral di media massa dan akhirnya menjadi contoh-contoh. Nah, cuman itu berbayar mahal. Cuman mahalnya kan 5 tahun kemudian. Baru sekarang mereka akhirnya divorce, mereka cerai juga misalnya. Artinya sebetulnya kalau kita mau mencegah, tidak harus menunggu terjadi perceraian. Harusnya begitu itu diviralkan propaganda yang tidak sejalan dengan program pemerintah, maksud saya, itu langsung diantisipasi. Langsung dibuat edukasi level dan sebagainya. Nah, kalau sekarang itu kemudian tenan toh, ya kan nggak bisa juga. Artinya kenapa dulu nggak diantisipasi? Sehingga mestinya
tokoh-tokoh masyarakat tidak mengedukasi, tidak mempropagandakan sesuatu yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Kita nggak mengatakan itu salah, karena mereka punya alasan ini daripada zina dan sebagainya. Cuman itu juga belum tentu solusi yang terbaik juga itu tadi. Jadi kalau kita melihat antara ini kita bicara manfaat dan mudarat, ya berarti semua kan ada sisi manfaatnya, semua ada sisi jeleknya. Nah mungkin kita akan mengedukasinya kan memilih masyarakat untuk bijaksana, memilih yang manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya. Kalaupun dilakukan, kita pilih yang paling minimalis. Nah, jadi mungkin kasus-kasus hamil duluan itu adalah kasus of the box, artinya memang itu harus diselamatkan status anak. Tetapi manakala itu tidak seperti itu kan tidak harus dilakukan. Apalagi kalau alasannya adat istiadat tadi, dokter. Nah, jadi memang benar sekali. Itu banyak sekali kejadian cacat lahir bibir sumbing dan sebagainya. Ini kan sebetulnya hanya masalah mereka tidak paham gizi. Betul. Jadi karena kekurangan gizi zat tertentu, mineral tertentu pada saat dia mengandung, maka akhirnya muncul anak-anak yang cacat dan bibir sumbing dan sebagainya itu tadi. Stunting ya dok? Stunting juga ya. Yang sekarang baru kita ya gencar-gencarnya. Benar-benar. Dan itu dampaknya kan bertahun-tahun, bukan dampak sesaat itu tadi. Betul. Misalnya. Jadi memang sebetulnya ini menjadi kesadaran bangsa, menjadi kepentingan bangsa semuanya kan artinya. Kalau dilihat supaya generasi muda yang akan datang kan tidak lagi menjadi beban. Iya, tidak lagi berkualitas rendah dan sebagainya. Karena memang ada korelasi yang erat antara ekonomi yang memadai dengan tingkat pendidikan. Meskipun sekarang sudah diberi gratis SD, SMP, SMA, ternyata itu tidak selalu menyelesaikan masalah. Karena mungkin pendidikan kan tidak cukup hanya sampai pada pendidikan dasar dan menengah saja. Nah, padahal yang diberi pemerintah gratis itu pada pendidikan dasar dan menengah. Nah, untuk menyadarkan tentang tadi yang disampaikan oleh Dr. Robi, bahwa tentang alat reproduksi bisa optimal dan sebagainya, itu memang mereka butuh kedewasaan dan pendidikan yang luas untuk menerima masukan dari pemerintah dan dari masyarakat itu tadi. Kekurangan vitamin. Iya. Baik, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan Dr. Robi? Jadi silakan. Saya juga ingin menambahkan, jadi kalau kawin bocah itu kan memang terkait juga dengan seks bebas itu. Jadi memang yang fenomena yang terjadi yang saya lihat di rumah sakit itu anak-anak kecil selain walaupun dia tidak hamil ya, tapi penyakit seksual itu sangat marak, sangat menyebar. Seperti yang paling tinggi kan memang HIV ya. Itu memang anak kecil baru SMP sudah HIV, kemudian penyakit-penyakit kelamin lain seperti gonore, kencing nanah ya, sifilis, kemudian yang paling sering juga itu kondiloma acuminata itu yang seperti kembang kol itu ya di alat kelamin itu. Memang sekarang kecenderungannya kalau dulu kan lebih ke arah usia-usia 40 ke atas ya. Tapi kalau sekarang memang kecenderungannya lebih ke usia-usia reproduksi. Karena konten-konten itu mereka dapatkan bebas. Iya. Di HP itu tadi. Betul, ya. Pernikahan lewat ya. Betul ya tadi. Sehingga kalau dulu pada usia 40-an karena memang mereka belum paham, dan sekarang itu kematangan seksual, info seksual sudah ada di sejak SD ya dok. Iya. Jadi memang itu fenomena yang memang harus kita upayakan bersama sih ya Bu ya. Iya. Supaya memang apabila sudah terjadi HIV kan memang sudah kena ya sudah seterusnya sampai hari pun anak-anaknya akan ketularan. Dan itu pengawasan orang tua kan harusnya sangat terlibat, nggak bisa diserahkan kepada guru. Bahkan pada saat tidak pandemi, guru itu hanya mengajar 5 jam. Kalau yang SD, SMP, SMA misalnya. Tapi di rumah orang tua, iya betul. Nah jadi memang sebetulnya orang tua itu malah paling banyak itu tadi. Ya SD itu memang sudah seperti itu. Baik, sebelum kita lanjutkan, apakah Ibu Elvi sudah siap saat ini? Kalau belum berarti masih bisa kita isi waktu dengan Pak Dr. Robi dan Ibu Siti Wahyuni. Monggo silakan. Ini saya malah kepengen bertanya nih dengan dokter nih. Saya pernah mendengar ya dok. Jadi ketika usia anak ini kan reproduksinya belum sempurna, gitu ya. Nah, benarkah ketika belum sempurna ini ketika bayi lahir bokongnya istilahnya apa ya? Panggulnya ini memang belum sebesar kepala bayi ya dok. Jadi memang
panggul sempit itu memang sangat terpengaruh dengan usia. Jadi kita memang ada pengukuran untuk panggul, apakah kepala bayi bisa lewat atau tidak. Tapi memang pada usia-usia yang hamil di bawah usia normal memang sering sekali didapatkan panggul-panggul yang kecil, dan mereka biasanya tidak kontrol ke fasilitas kesehatan. Jadi datang sudah ke IGD atau ke bidan, sudah pembukaan besar, tapi kepalanya tidak mau masuk. Belum keluar, belum bisa keluar. Panggulnya memang belum cukup. Nah, sebetulnya usia bagus untuk suatu pernikahan bagi seorang perempuan itu sebetulnya lebih dari 19 tahun ya, Dok. Usia 21 barangkali ya. Usia 21 untuk perempuan dan usia 25 untuk laki-laki. Versi BKKBN ya. Ya, versi BKKBN seperti itu. 21 di perempuan. Nah, mohon izin Pak Dokter dan Ibu Siti, ini ada beberapa pertanyaan. Saya akan membacakan pertanyaan ini, mungkin nanti bisa berbagi untuk menjawabnya. Siap. Yang pertama, pertanyaan dari pemirsa kita. Pernikahan anak ini banyak terjadi di desa-desa. Tetapi sosialisasi kawin bocah tidak sampai ke bawah. Nah, ini berarti Satgas itu mereka tunggu ternyata. Bagaimana strategi yang akan dilakukan untuk bisa tersosialisasi sampai ke desa dan justru menimbulkan masalah baru di desa karena mereka harus mengeluarkan biaya untuk meminta surat rekomendasi nikah, itu loh. Jadi mereka belum 19 tahun, mereka jadi keluar biaya dari BK Dinas Kesehatan dari LKKNU Jawa Tengah. Ternyata rekomendasi itu memunculkan masalah baru. Itu pertanyaan yang pertama. Jadi tadi bagaimana ini belum tersosialisasi dan memunculkan masalah baru untuk surat rekomendasi. Pertanyaan kedua, salah satu dari problem terjadinya perkawinan anak adalah banyak dari kita yang menganggap seks dan seksualitas adalah hal yang tabu. Ini bukan terjadi pada masa remaja saja, tetapi kita sebagai orang tua juga tidak pernah membuka ruang diskusi tentang seks pada anak-anak kita, padahal KESPRO itu penting. Pertanyaan saya adalah, mungkinkah kurikulum pendidikan kita mengakomodir KESPRO, seks dan seksualitas? Jadi ini tanyanya kurikulum. Lalu pertanyaan yang ketiga, materi apa saja yang sebaiknya diberikan pada anak-anak tingkat SD untuk mencegah kawin bocah? Mengingat di tempat kami bekerja, banyak kejadian hamil di luar nikah. Di dokter sampaikan tadi. Nah, sejak Januari 2001 sampai Mei 2001, 5 bulan, sudah ada persalinan anak usia 15 tahun 2 orang dan usia 16 tahun 1 orang. Jadi memang betul bocah-bocah betul ini yang melahirkan. Bagaimana mengubah pendapat beberapa pihak bahwa menikah muda adalah budaya? Jadi tadi 5 daerah ini kan umurnya 13-15, kalau nggak kawin orang tuanya bingung itu. Kemudian berikutnya saya berpikir alangkah bijaknya bila tindakan preventif dilakukan semua pihak. Dari Pak Dokter disampaikan kepada anak sampai sudah kena penyakit kelamin. Tentunya mereka pernah melakukan hubungan. Nah, kemudian saya berpikir alangkah bijaknya tindakan preventif dilakukan semua pihak. Jadi kita mencari mengapa mereka melakukan itu. Kemungkinan besar karena mereka pernah melihat dan terangsang. Internet itu kan konten-kontennya terus dihapusi sama Menkominfo ya, lewat lagi ya. Iya. Kemudian izin bertanya, pertanyaan kelima, bagaimana idealnya seseorang dikatakan siap menikah? Nah, tadi dari kita singgung ya. Kalau versi BKKBN 21 cewek, cowoknya 25 ya. Lalu apakah postur tubuh seperti sekarang ini semakin berganti zaman banyak sekali? Bertubuh kecil, ini stunting gitu. Jadi masih terlihat seperti SMP SMA. Itu berpengaruh nggak pada kesehatan bayi ibunya, tubuh kecil itu tadi? Pada kesehatan bayi dan ibunya. Begitu pertanyaan dari, mungkin bisa dijawab rangkuman gitu misalnya. Ya, silakan. Maturnuwun Mbak Mei, pemirsa sekalian. Jadi di Dinas Perempuan dan Anak ini sebetulnya untuk Jokawin Bocah kan sudah di launching sejak tahun 2020, tanggal 20 November waktu itu Hari Anak Sedunia. Jadi pas Hari Anak Sedunia kami meluncing untuk Jokawin Bocah ini, dan di antaranya kami juga sudah membuat buku saku untuk bekal bagaimana mensosialisasikan pencegahan dan penanganan perkawinan anak ini. Nah, kemudian kami selanjutnya di kabupaten kota juga sudah digembar-gemborkan untuk bersosialisasi atau mensosialisasikan program atau gerakan Jokawin Bocah ini bahkan sampai dengan di paling bawah. Jadi di desa-desa, dan kami kebetulan ada
aplikasi Apamketan, Bu. Apamketan itu aplikasi pemetaan perempuan anak kelompok rentan. Jadi kami kemudian bekerja sama dengan PPKBD di kabupaten kota, di desa, untuk kemudian bisa mendata perempuan anak kelompok rentan ini, yang kemudian apa sih sebetulnya yang harus kami lakukan terhadap kelompok-kelompok rentan di pedesaan tersebut. Termasuk di antaranya adalah kelompok-kelompok perempuan yang kemudian usia anak hamil duluan, menikah duluan. Nah, akhirnya menikah di usia anak, ini yang kemudian menjadi sasaran kami. Setiap desa ada, Ibu? Di PPKBD ada. Jateng mungkin, baru Jateng aja? Di Jawa Tengah, ya, kami mencoba untuk Jawa Tengah ya berarti itu ya? Mencoba untuk bersama dengan PPKBD, pendataan mengenai Apamketan ini. Nantilah mudah-mudahan program di Dinas Perempuan dan Anak ini nantinya bisa kemudian menekan perkawinan anak atau syukur-syukur zero perkawinan anak di Jawa Tengah. Amin. Ya. Ya, mungkin dilanjut oleh Dr. Robi, silakan. Jadi untuk tadi menyangkut kurikulum ya, memang dari keluarga itu kesehatan keluarga dari orang tua itu bukan merupakan suatu hal yang tabu, tapi penting disampaikan. Kamu sudah menstruasi, berarti kamu sudah memasuki masa reproduksi, berarti apabila melakukan hubungan seksual juga terjadi kehamilan, tidak terjadi kehamilan dari pihak orang tua memang sudah harus disampaikan. Kemudian untuk dari tingkat SD memang kurikulum Kespur memang juga perlu disampaikan mengenai organ anatomi ini, perempuan seperti ini memiliki. Sekarang belum ya, Dok, ya berarti? Ya, sekarang kan masih ya sangat minimal ya. Jadi rahim seperti ini kalau menstruasi itu yang terjadi adalah apa? Kemudian tanda seks sekunder itu apa? Misalnya pembesaran payudara, kemudian adanya menstruasi itu kan tanda seks yang memang harus disampaikan seperti itu. Jadi kurang lebih ya memang edukasi dari keluarga dan tingkat pendidikan memang sangat penting. Artinya keluarga tidak bisa menggantungkan hanya kurikulum sekolah. Karena tadi kurikulum sekolah itu kan paling, kalaupun ada muncul nanti suatu saat mata pelajaran Kespro, yaitu paling-paling hanya 2 jam per minggu. Berarti hanya 8 jam per bulan. Tidak signifikan hasilnya. Kalau orang tua sendiri tidak ikut andil secara intensif, maka orang tua perlu mencari sendiri, juga perlu mencari informasi bagaimana menyampaikan pendidikan seks dan seksualitas serta Kespro terhadap anak sesuai dengan umurnya. Baik, para pemirsa sekalian, kelihatannya di sini narasumber kita yang ketiga, Ibu Evi Widowati, sudah siap dengan tagline-nya, dengan tema yang diangkat adalah perkawinan anak say no. Izinkan saya menyampaikan tentang narasumber yang ketiga. Narasumber yang ketiga, beliau adalah Ibu Evi Widowati, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan, CFH, CPS, CMI, CFNLP. Nah, panjang sekali ya. Beliau adalah kandidat doktor Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat UGM. Kemudian saat ini beliau mengajar, dosen kesehatan masyarakat di UNES, sekretaris pusat studi perempuan dan olahraga di FIK UNES. Kepada yang terhormat, sahabat saya dan pelanggan saya. Karena moderator bisnis ini baru tadi malam mengirim pesanan ke Jogja, mesti pesannya satu, pakai wahana Mbak Mai. Oke. Baik, kepada yang tersayang Ibu Evi Widowati, kami persilahkan untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan tema yang Ibu angkat, perkawinan anak say no. Saya setuju sekali ya. Jadi memang anak-anak itu memang harusnya sejak awal di-mindsetkan pola pikir bahwa yang namanya perkawinan dini itu mungkin di satu sisi ada tujuan bagus positif, tetapi biasanya manfaat dengan mudorotnya itu lebih banyak mudorotnya karena kurang kesiapan. Kami persilakan. Ya, terima kasih yang terhormat Ibu Sekretaris Dinas DP3AKB, yang tersayang Ibu Dr. Mai. Betul, ini saya teman Bu Mai dan juga pelanggan sekaligus, karena Bu Mai ini bisnisnya banyak banget ya. Senang saya dengar Bu Mai itu, bingung ini saya mau nyampein apa, karena semua sudah disampaikan oleh Bu Mai ya. Sebelumnya saya mau memastikan dulu ya, suara saya terdengar ya Bu Mai? Bisa terdengar ya? MC Mbak Yeni, suara saya bisa terdengar? Bisa Bu, bisa Bu. Oke.
Ya, siap. Posisi saya saat ini sedang di Jogja, sehingga saya belum bisa bergabung duduk bersama dengan Bu Mai, Ibu Sekretaris, dan Dr. Robi ya, yang kami hormati. Sebelumnya saya akan sedikit saja akan memaparkan terkait dengan perkawinan anak ya, dari perspektif yang tidak jauh beda sebetulnya dari yang disampaikan Dr. Robi ataupun Bu Mai ataupun Ibu Sekretaris. Sebentar, wait. Oke. Ini beberapa sekilas terkait dengan saya. Tadi Bu Mai sudah memperkenalkan, saya memang menulis ya beberapa buku terkait dengan anak, begitu terkait dengan layak anak, kemudian SDGs dan beberapa buku dan hak cipta. Dan juga saya di sini juga sekaligus memperkenalkan diri ya, saya juga pencipta lagu anak gitu ya. Jadi saya memang sebetulnya ini strategis sekali ya, apalagi kalau sasaran kita adalah anak SD ya. Jadi edukasi itu nggak melulu kita melalui pendidikan formal ya. Kalau anak saya sendiri, anak SD kelas 6, itu dalam muatan ajarnya betul sudah diajari alat kelamin, ciri-ciri kelamin sekunder, begitu ya. Kemudian tadi ya ada tubuh payudara, suara nyaring, terus panggul, dan lain sebagainya itu ada ya di dalam kurikulum pendidikan, mulai dari pendidikan SD pun itu ada, tapi kita bisa menggunakan channel media yang lain. Jadi anak itu sebetulnya belajar tidak hanya dengan kurikulum, tapi juga dengan media-media lain, misalnya dalam media gerak dan juga media lagu. Ini juga strategis kita gunakan. Karena ini saya lakukan untuk mengedukasi anak, untuk nasionalisme, kemudian untuk melawan COVID, itu menggunakan gerak dan lagu, gitu ya. Nah, kalau kita melihat fenomena, saya setuju banget tadi dengan Bu Mai, Bu Sekretaris, dan juga dengan Dr. Robi ya, bahwa ini nggak cuma di Indonesia ya, perkawinan anak ini kalau kita lihat gambarnya tuh miris ya, di semua negara itu hampir ada. Kemudian kalau kita lihat pengajuan dispensasi nikah ini betul sekali, tinggi sekali. Kemudian kalau kita lihat ini seperti yang tadi Dr. Robi sampaikan ya, seperti Bu Mai sampaikan, banyak ya kasus-kasus ini, contohnya seperti Lisa, 15 tahun dia harus menikah, kemudian cerai lagi, kemudian menikah lagi, usia 17 tahun sudah menjanda 2 kali, sehingga apa yang terjadi? Dia malu melanjutkan sekolahnya. Dan tadi yang disampaikan Dr. Robi ya, ini banyak dari hasil-hasil riset saya paparkan di sini. Saya pertama kali ML tuh karena ingin coba-coba, katanya enak. Kemudian ini vulgar ya, anak-anak ini bisa, dan dia memang melakukan begitu ya, banyak yang sudah melakukan. Saya awalnya tidak mau, dipaksa oleh pacar saya. Ini saya ambil dari Jawa Timur, dari Minahasa ya. Kemudian riset yang kami lakukan, yang kita publikasikan di sebuah jurnal Sinta 2 kemarin, ini juga menunjukkan bahwa memang dari data SDKI itu menunjukkan 7% wanita, khususnya usia 15-19 tahun itu sudah menjadi ibu ya. 5%-nya sudah melahirkan, 2%-nya sedang hamil anak pertama. Dan tadi setuju sekali Bu Mai, model komunikasi kesehatan ternyata melalui riset ini terbukti bahwa model komunikasi kesehatan berbasis komunitas itu cukup efektif. Ya, cukup efektif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Kemudian kalau kita lihat lagi nih, Pak Jokowi sendiri, Pak Bapak Presiden memiliki target ingin menurunkan angka perkawinan anak di Indonesia dari 11,21 menjadi 8,74. Nah, sehingga pemerintah memberikan mandat. Kalau kita lihat dari hasil Susenas, ini kita lihat 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun itu sudah menikah saat anak. 1 dari 9 loh, kan banyak ya. Yang saat ini perempuan di usia 20-24. Kemudian kalau laki-laki 1 dari 100 laki-laki yang berumur 20-24 tahun itu sudah menikah juga saat usia anak. Jadi perempuan lebih banyak ini kasus terjadi perkawinan anaknya. Kemudian kalau kita lihat tadi sudah disampaikan Bu Sekretaris, namanya perkawinan anak pasti di bawah 18 tahun. Nah, kalau kita lihat dari kebijakan ini Bu Mai dan para peserta kalau kita lihat dari kebijakannya sebetulnya nggak kurang loh. Di Indonesia itu kebijakannya banyak nih, dari undang-undang perkawinan yang merupakan perubahan atas 174 menjadi 16 2019 itu sudah ada ya, memberikan izin wanita pria umurnya 19 tahun sebagaimana yang tadi Bu Mai sampaikan. Kalau pemberian dispensasi nikah, semangatnya tetap harus ada pencegahan perkawinan. Dan ternyata nggak cuma undang-undang perkawinan ya, ada undang-undang terkait perlindungan anak, kemudian peraturan Menteri Sosial 30 2011, 21 2013, kemudian peraturan pemerintah, itu semuanya mengatur yang semangatnya adalah mencegah perkawinan anak. Jadi kalau kebijakan ya
memang cukuplah ya, cuman implementasinya nanti yang menjadi PR. Nah, tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Mei itu betul sekali. Ini hasil riset menunjukkan bahwa penyebab perkawinan anak itu salah satunya tradisi, benar. Pendidikan yang rendah, betul. Perjodohan dan seks pranikah. Jadi ini saya seperti merapap ya, jadi seperti membungkus saja yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya dan moderator ya. Sehingga dampaknya ya jelas ada drop out, stabilitas keluarganya rendah ya, ekonominya rendah, kemudian KDRT tadi sudah disampaikan juga terkait dengan kekerasan, kesehatan juga pastinya ya, kematian ibu anak, terus bayi stunting, prematur, dan subordinasi perempuan ini yang belum tadi disebutkannya. Jadi perempuan memiliki daya tawar yang lebih rendah karena subordinasi ya, karena ya tidak memiliki daya tawar, daya saing, ya tidak berdaya cukup baik ya, sehingga dia menjadi subordinasi. Nah, oleh karena itu ini menjadi PR bersama gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari masalahnya sebetulnya ya yang pertama jelas ya, karena memang dia belum siap secara fisik, secara psikis, secara sosial, memang dia belum siap. Kemudian masalahnya jelas dia akan meningkatkan angka putus sekolah ini. Angka pengangguran akan menjadi tinggi. Siap? Halo Mbak Evi? Ya, halo. Mbak Evi, mungkin nanti bisa diperjelas lagi. Ini ada pertanyaan yang waktu tinggal 10 menit. Saya ingin menyampaikan pertanyaan untuk Mbak Evi dari pemirsa kita. Ya. Di sini terkait dengan pemberian materi pendidikan seksual di sekolah-sekolah juga harus mempertimbangkan kualitas dan kecakapan pemateri dan gurunya. Jangan sampai malah memicu anak-anak ingin mencoba. Nah, mencoba di bawah tanda petik. Karena didorong rasa penasaran dan keingintahuan yang besar. Di samping itu penyampaiannya juga harus melibatkan berbagai pihak secara simultan. Dalam arti, ketika anak-anak memperoleh materi seputar seksualitas di sekolah, maka di lain pihak juga guru agama harus memberikan pemahaman tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan karena larangan ajaran agama dengan segala konsekuensinya. Di pihak lain lagi, di lingkungan tempat tinggal, lewat kelompok PKK atau dasawisma yang harus ada penjelasan atau edukasi kepada para orang tua. Sehingga antara anak dan orang tua bisa nyambung dalam memahami dan menyikapi masalah bahaya perkawinan anak atau bocah. Nah, mungkin dari pertanyaan pemirsa ini, Mbak Evi bisa menyampaikan dari sudut pandang orang tua, dari sudut pandang pendidikan, kemudian juga dari sudut pandang pemerintah. Apa yang bisa disinergiskan? Jadi ini kalau ada ini artinya ini kita keroyok rame-rame nih kasus ini tadi. Ya betul. Dan jadi mungkin Satgas COVID bisa dioptimalkan atau mungkin juga apakah bisa sampai pada punishment, misalnya punishmentnya susah juga ya. Tapi mungkin barangkali Bu Evi mempunyai ide-ide yang bisa aplikasikan secara singkat, secara teknis. Silakan Bu Evi. Ya siap Bu Mai. Jadi kalau secara tadi ya, saya akan menyampaikan ya. Jadi sebetulnya yang disampaikan tadi itu sudah mewadai ya dampak perkawinan anak itu kan banyak ya. Jadi kalau kita mau melihat dari psikologis, hak anak, kesehatan, ekonomi tadi sudah disampaikan ya. Sehingga kita memang betul ini di belakang ini saya sudah membuat sebuah rekomendasi Bu Mei. Jadi kalau rekomendasi jelas diperlukan pendidikan kesehatan reproduksi ini yang sifatnya komprehensif, dipastikan diyakinkan anak-anak itu bahwa menikah itu harusnya terencana dan mandiri. Dan juga pasti ya untuk terkait dengan sains jelas pasti ada muatan agama, muatan budaya, muatan lokal itu semuanya harus diintegrasikan, tidak hanya agama dan biologi saja, tapi juga pendidikan terkait dengan muatan lokal, budaya, sains itu juga dimasukkan. Dan di sini yang penting adalah ini Bu, tadi yang seperti Bu Mai sampaikan, adanya sinergitas, tidak hanya sekolah, tetapi juga tokoh masyarakat, kemudian forum anak di tingkat desa, forum anak di tingkat kecamatan, itu diaktifkan. Mereka bisa menjadi agent of change untuk media untuk mencegah adanya perkawinan anak. Dan yang terpenting yang rekomendasi saya terakhir adalah ini, yang tadi dari sisi kebijakan ya, sebagaimana saya melakukan pendampingan juga untuk penyusunan perdes dan surat edaran di tingkat kelurahan Bu Mei. Jadi contohnya seperti yang dilakukan oleh JKKS, mitra-mitra Calvan ini mereka membuat atau menginisiasi atau mendampingi desa-desa itu menyusun surat edaran atau peraturan desa terkait dengan pengasuhan. Sebetulnya kalau pengasuhannya sudah benar, pengasuhannya sudah baik, otomatis nih perkawinan anak bisa diturunkan. Nah, jadi kalau kita tadi lihat dari sisi keterlibatan, integrasi dengan beberapa stakeholder, kemudian dari segi kebijakan kita bisa mulai dari based on community atau komunitas dengan menggunakan perdes, surat edaran di tingkat mulai dari tingkat desa,
kemudian juga pemberian muatan komprehensif, tidak hanya sains dan agama, tetapi juga budaya, kemudian muatan-muatan lokal yang bisa dimanfaatkan secara bersama-sama, termasuk dengan melalui gerak lagu dan lain sebagainya. Itu Bu Mei dari saya. Ya, yang menjadi penasaran mungkin masyarakat termasuk saya, Mbak Evi, undang-undang seperti yang kita ketahui, undang-undang yang sudah diperbarui nomor 16 2019. Maksud saya juga, undang-undang itu sebetulnya sejauh mana kemampuan untuk menghandle, mencegah kawin bocah, mencegah perkawinan anak. Apakah undang-undang itu sebatas himbauan? Jadi mungkin gini, ya undang-undang itu himbauan, berarti kalau melanggar ya nggak apa-apa. Atau undang-undang itu mempunyai kekuatan untuk memaksa masyarakatnya untuk wajib melaksanakan undang-undang itu. Kalau undang-undang itu mempunyai kemampuan memaksa, maka mestinya propaganda, kemudian viral pernikahan anak dari tokoh-tokoh masyarakat, dari artis-artis itu mungkin bisa berdampak hukum itu. Artinya bisa dilaporkan, mungkin perkawinan terjadi silakan, tapi sepanjang tidak diviralkan, tidak dipropagandakan, sehingga tidak mempengaruhi pola pikir anak-anak muda. Nah, bisa nggak seperti itu? Karena sekarang setelah terjadi perceraian pada perkawinan anak ustadz yang di usia 17 tahun, sekarang sedang ada rencana pernikahan muda juga ini. Nah, kalau tidak salah, mungkin anaknya Ahmad Dhani yang terakhir itu Sidul itu rencana menikah muda. Sidul itu anak bungsu. Nah, artinya kalau undang-undang ini mempunyai kekuatan legalitas untuk mencegah, nah mestinya viral-viral semacam itu yang bisa mempengaruhi pola pikir anak muda, karena itu biasanya idola-idola mereka. Mereka punya follower. Nah, kalau kemudian followernya itu menikah muda, mungkin ini akan tren ini diikuti. Nah, berarti Undang-Undang Nomor 16 2019 itu menjadi tidak efektif kan, Bu? Di satu sisi pemerintah mencegah mati-matian, membuat regulasi baru dengan segala macam perangkatnya, tapi di sisi yang lain masyarakat, tokoh masyarakat itu dengan santainya dia memviralkan sesuatu yang sebetulnya dilarang. Maka tadi bicara, undang-undang itu sampai sejauh mana bisa efektif? Hanya himbauan saja atau itu mempunyai kekuatan hukum untuk memaksa? Nah, itu mungkin sangat penting sekali dirumuskan sehingga orang, lo mau kawin muda silakan, 5 tahun silakan, tapi ojo boleh sosmed. Itu misalnya, sehingga tidak mempengaruhi para followernya, karena anak-anak muda itu kan sangat mudah sekali. Apapun yang dilakukan oleh idolanya, itu akan mudah ditiru oleh mereka. Omongan orang tuanya susah. Dulu anak TK saya idolanya Bu Guru. Saya ngomong apapun nggak kamu, tapi begitu guru TK-nya ngomong mesti diikuti semua. Karena mereka punya idola. Begitu Mbak Evi. Waktu masih 5 menit, silakan panjenengan apa yang tadi saya sampaikan, saya lempar ke panjenengan itu bisa dikaji. Monggo Mbak Evi. Itu menarik sekali Bu Mei ya. Jadi kalau kita lihat dari Undang-Undang 16 2019 di pasal 7 ayat 1 itu kan memang sudah menjelaskan ya, jelas eksplisit ya, bahwa perkawinan hanya diizinkan Bu Mei, hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam undang-undang tertulis ya secara eksplisit seperti itu. Tapi jangan lupa di pasal 7 ayat 3 itu ada kalimat pemberian dispensasi oleh pengadilan agama. Sehingga yang tadi yang seperti sebagaimana disampaikan oleh Bu Sekretaris ya, karena di pasal 7 itu masih memungkinkan ada pemberian dispensasi yang pastinya itu dengan menggunakan alasan yang kuat ya. Tetap saja di pasal 7 ayat 3 ini semangatnya tetap harus semangat pencegahan perkawinan anak begitu ya. Jadi kalau tadi yang ditanyakan ya sebetulnya undang-undangnya sudah oke, tetapi ketika ini penting yang tadi Bu Mei sampaikan, lebih ke arah keterlibatan Bu Mei, sehingga pada waktu itu tadi misalnya public figure, nah kenapa kita nggak menggandeng media? Media itu bisa kita manfaatkan secara efektif, atau juga dia atau sebagai public figure itu kita dekati, ya agar ya ibaratnya dia jangan menyontoh saya lah begitu ya. Tapi kalau kita tidak pernah touching ke mereka ya bisa jadi malah followernya bisa jadi mengikuti hal yang mungkin tidak benar atau tidak baik dari sisi dia gitu. Jadi sekali lagi ya pelibatan media, Kominfo, kemudian public figure itu juga kita gandeng bersama sehingga mereka tidak mengkampanyekan hal-hal itu walaupun itu mereka lakukan itu untuk mereka pribadi bukan untuk wahana untuk mengkampanyekan dalam arti seperti itu Bu Mei. Monggo mungkin dilengkapi oleh Ibu Sekretaris. Nah, ini kan positif. Terima kasih Bu Evi, betul bahwa undang-undang itu menggariskan bahwa 16 tahun menjadi 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki sama. Sehingga memang betul ketika undang-undang itu diundangkan,
diharapkan bahwa, dan tidak hanya sekedar diharapkan, diwajibkan, dimaklumkan bahwa semua itu sudah paham mengenai undang-undang tersebut. Ya, contoh saja kita berhadapan dengan undang-undang lalu lintas gitu ya. Kita belum pernah baca undang-undang tersebut, tetapi ketika kemudian di jalan dicegat polisi gitu ya, ini panjenengan tidak pakai helm, ini kita nggak tahu sebetulnya. Tetapi bahwa undang-undang itu ketika diundangkan kita wajib mengikuti undang-undang yang sudah diberlakukan. Nah, kemudian untuk suatu hal yang khusus atau persyaratan-persyaratan khusus yang kemudian ada Perma 5 tahun 2019 itulah yang kemudian melengkapi undang-undang tersebut gitu ya. Artinya bahwa untuk satu pernikahan anak hanya diperbolehkan ketika ada syarat khusus. Hamil duluan misalnya yang kemudian ada dispensasi melalui Perma 5 2019 tersebut. Kan begitu ya Bu Evi. Jadi harapan kami dari 5 unsur yang tadi sudah kami sebutkan, yang 5 unsur ya, pentahelik itu tadi, mari kita bersama-sama untuk pencegahan, mensosialisasikan lagi Undang-Undang Nomor 16 tersebut. 2019 loh ini, kemudian ini sudah 2001, mari kita bersama-sama untuk melakukan sosialisasi secara masif dari tingkat atas sampai dengan tingkat bawah. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Siti Wahyuni. Baik, kita beri kesempatan penutup kepada Dr. Robi. Monggo. Ya. Jadi memang pemerintah sudah sangat luar biasa sekali bekerja membuat Undang-Undang Nomor 16 tadi itu. Memang kan itu sangat menyangkut sekali dengan sisi kesehatan. Jadi baik dari bayi yang dikandungnya maupun untuk si ibu sendiri yang masih usia remaja itu, memang dikatakan memang belum siap untuk menikah dan akhirnya memiliki anak. Memang dikatakan dari sisi kesehatan fisik maupun mental itu belum siap. Jadi memang pemerintah ini sangat memikirkan sekali juga dari sisi kesehatan. Kemudian yang mau saya garis bawahi juga adalah kesehatan reproduksi itu sangat penting. Kurikulum kesehatan reproduksi di tingkat pendidikan, kemudian di keluarga juga sangat perlu ditekankan. Nggak usah takut ini tabu ataupun ini nggak enak ngomong ke anak ini karena masalah yang sensitif gitu ya. Tapi memang ini sangat penting untuk disampaikan dari tingkat keluarga maupun di tingkat pendidikan dan masyarakat. Gitu. Saya kira seperti itu. Ya, terima kasih Dr. Robi. Jadi di sini dari pembicaraan kita sudah cukup jelas sekali bahwa kurikulum mungkin perlu dipertimbangkan dan kita tidak menganggap tabu lagi tentang pendidikan seks pada anak-anak. Kemudian dari DP3AKB mungkin akan memberikan masukan kepada tingkat pusat untuk dibentuknya Satgas karena ini sudah menjadi krusial. Lebih dari 23 provinsi itu lebih dari 25%. Dan terakhir, mestinya agar Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 itu mempunyai kekuatan legalitas dan hukum, maka mestinya sangat-sangat diimbau kepada para tokoh masyarakat, kepada para tokoh masyarakat itu tidak lagi mempropagandakan sesuatu yang melawan undang-undang. Menurut kami begitu ya. Sehingga karena apa? Banyak sekali anak-anak muda yang masih labil itu menggunakan apapun yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat itu termasuk propaganda kawin muda pada anak-anaknya dengan apapun alasannya. Apalagi alasannya tidak mendesak ya, nggak ada hamil duluan ya. Jadi kalau alasannya adalah takut anak berbuat zina, itu tidak harus solusinya dengan kawin muda. Saya kira itu agar apa undang-undang regulasi yang dibuat oleh pemerintah itu menjadi efektif di tengah masyarakat. Baik para pemirsa sekalian yang berbahagia pada hari ini, demikian tadi percakapan menarik kita dengan Ibu Siti Wahyuni, Ibu Dr. Nada Siti Wahyuni MM, kemudian terima kasih Bu Mai, talkshow yang luar biasa. Aplaus buat semua narasumber dan moderator. Bapak Ibu yang berbahagia, kami akan membacakan 5 nama yang beliau berlima ini beruntung untuk mendapatkan souvenir pada acara talkshow pada pagi hari ini. Yang pertama, Ibu Sari Hernawati, Bapak Henrico Fajar, Ibu Erni S, Ibu Indah Surya, dan Ibu Siti Naria. Mohon menghubungi saya di nomor HP dan WA 0822 6036 3088. Selanjutnya,
Kita akan melakukan foto bersama. Mohon Bapak Ibu menghidupkan videonya. Kami akan segera mengambil gambar. Slide 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2, 3. Slide 4, 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian seluruh rangkaian acara Talkshow Jo Kawin Bocah dari perspektif kesehatan reproduksi. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan judul atau materi yang berbeda. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.